Rupanya di dalam mobil itu mereka sedang mengisap ganja. Aku berteriak memanggil kakakku dengan perasaan marah. Begitu ia keluar, aku menamparnya. Awalnya gue baca dari macam-macam ya, ada dari Gramedia Digital. Halo Gramedia. Masih 2023 lo masih begitu ya? Masih. Tapi gue nggak terlalu nyaman. Buat gue ketika buku-buku itu diringkas malah sebenarnya menghilangkan tujuan atau keinginan asli atau target asli dari si penulisnya sih. Ya oke lah, akhirnya Kepo Buku ketemu lagi di season yang baru. Dan masih bersama trio Sontoloyo ini. Dari Singapura ada Toto, di Ambon ada ada Steven, dan juga di Ciputat masih ada Rane. Nah, seperti biasa kita akan kembali mencoba untuk kumpul-kumpul lagi, ngobrol-ngobrolin buku. Walaupun Toto lagi sibuk melanglang buana. Lu kemana aja sih, Tok? Jalan melulu? Enggak, jalan sih men, sama dia ditambah naik kereta, naik pesawat gitu, nggak selalu jalan sih. Banyak lo yang kepo, Mas Toto itu sebenarnya kerjanya apa sih? Katanya traveling terus, cie. Macam-macam. Dulu ada yang ngosipin gue katanya chef gitu, bukan gitu. Terus ada yang bilang gue ekonom, kira ada deket-deket. Ada yang bilang gue tuh apa lagi? Oh, ada yang pernah nanya, Mas Toto itu diplomat ya? Iya, diplomat. Kemarin juga gue barusan pas baru pulang ke Singapura juga gue ketemu sama temennya Rani. Kasian, Rani itu kalau sama temen hati-hati ya, buat temen-temen yang merasa ditemenin Rani suka disuruh-suruh jadi temen. Masa disuruh nganterin kaos ke Singapura, kasian banget loh. Dan ternyata kaos Kepo Buku yang dikirim sempit-sempit. Buat gue paksain banget minimal XL lah ya. Kalau gue sih muat-muat aja, nggak ada masalah. Bohong banget. Coba gue mau lihat orang L aja di blitter gak begitu. Abis itu lagi cuma sampai pusar loh. Pusar juga gue gak ketutup loh. Jadi begitulah, kita masih eksperimen. Nanti kalau sudah berhasil nanti akan kita sampaikan. Tapi karena kita sempat break lumayan panjang ya di akhir 2022, jadi kita kembali hadir lagi di 2023 ini. Nggak kerasa ya udah 2023 ya. Bisnis kita nggak berubah kan? Maksudnya lini bisnis kita nggak berubah kan? Dari review buku ke jualan kaos. Lini kita tidak berubah di 2023, tetap jualan kaos. Oke. Dan jualan kaos sambil review buku ada gitu. Jadi kayak guru terus review buku. Ya, karena kaos Kepo Buku itu udah gue pakai beberapa kali ke event-event acara blog, acara-acara podcast. Banyak, wah mau dong kaosnya dong gitu. Bahkan di acara Spotify Summit kan gue pernah sempat pakai tuh. Terus tiba-tiba ada yang nyamperin, ini Mas Rane, Bang Steven apa Mas Toto? Nanya. Nanya itu. Oke lah, kita ngobrol-ngobrolin buku lagi. Karena ini masih episode pertama untuk di season yang baru. Anjir, gue nggak hafal sih. Lu mau bikin season, saya udah sendiri lo. Ya udahlah, nggak usah kita sebut season lagi lah ya. Pokoknya untuk edisi tahun 2023 kita mulai lagi. Dan jadi di episode pembuka ini singkat aja lah. Kita cuma pengen ngobrol soal buku apa yang pernah dibaca di 2022 yang berkesan. Terus juga 2023 mau baca apa gitu ya. Terus juga nanti untuk kedepannya Kepo Buku udah menyiapkan beberapa episode. Kita juga sempat wawancara dengan Balai Pustaka, nanya kabar gimana Balai Pustaka sekarang. Saya nggak ada Totonya lagi di Jepang katanya waktu itu. Pokoknya banyak lah. Tapi sekarang kita ngobrolin soal buku dulu. Nah, kalau ngobrolin soal buku nih, Steven nih kayaknya nih. Gimana, Van? Memulai episode di 2023 dengan buku terbaik buat aku di 2022. Oke. Apa tuh? Judul bukunya itu Jais Darga Namaku, ditulis oleh Ada Imran. Jadi buku ini tuh udah diangkat menjadi sebuah film ya, Bang Rane, Mas Toto. Judulnya Before, Now, and Then, Nana. Film penuh berbahasa Sunda. Cast-nya tuh ada Happy Salma, ada Laura Basuki, ada Arswendi Bening Suara. Ini tuh autobiografi as told to yang disajikan dengan gaya novel.
Atau autobiografinya Kang Ahda atau gimana? Ini autobiografi dari Ibu Jais Darga. Oh, oke. Oh, jadi Jais Darga itu tokoh nyata ada gitu ya? Iya, dia tuh perempuan art dealer internasional pertama perempuan Indonesia. Oh, oke. Oh, jadi ibu siapa? Jais. Iya, Jais Darga itu adalah art dealer pertama di Indonesia. Oke. Perempuan. Jadi perempuan pertama Bingung kan? pertama di Indonesia. art dealer internasional. Internasional asal Indonesia. Perempuan. Terus Makan apa sih hari ini? Kebanyakan makan durian gua rasanya. Terus. Iya. Ini kan yang filmnya diputar di Prime ya, di Prime Video ya. Iya, baru di Prime. Oke. Prime itu apa? Amazon Prime. Oh, Dan gua kaget banget gitu loh, karena kenapa bahasa Sunda gitu ya? Karena tokonya di sana kali ya. Dan buku ini tuh merekam sejarah keluarga gitu ya. Pergulatan para perempuan, dunia perempuan. Semuanya tuh terasa pas dan membuat pembaca tuh bisa menerawang gitu ke sisi paling dalam tokoh di dalamnya. Ada Ibu Radenana yang menjadi pusat cerita film Before Now and Then itu. Bab pertama dari buku ini, Bang Rane, Mas Toto, yang berjudul Telur. Terus Pak Ada tuh menulis buku ini tuh dengan apa ya? Dengan penuh deskriptif gitu, filmis gitu. Jadi kita bisa bayangin adegannya langsung di imajinasi kita. Dan yang paling penting adalah ini tuh nggak seperti kebanyakan autobiografi. Buku ini berani menampilkan apa ya? Sisi humanis, menampilkan Ibu Jais tuh apa adanya gitu. Pak Ada tuh bilang kayak gini di acara peluncuran kemarin di Ubud, saya tuh tidak ingin menulis sosok malaikat. Jadi sisi baiknya, sisi buruknya tuh semua ada di buku ini. Dan terakhir yang menimbulkan kekaguman dan sekaligus rasa hormat untuk keluarga Darga, terkhusus Ibu Radenana, Ibu Jais Darga. Terima kasih sudah berbagi sejarah kisah hidup Ibu Jais Darga kepada khalayak. Ini tuh sebuah karya dan apa ya, kayak sebuah mutiara yang berharga gitu loh. Kita bisa kenal sejarah keluarga mereka, bisa kenal siapa sosok Ibu Jais Darga lebih dekat lagi. Gitu. Jadi awal-awal gue denger cerita ini waktu lu di Ubud Writers Festival ini, gue tadinya mikir ini novel loh, Van. Ternyata ini biografi ya. Ini biografi gitu ya, biografi, bukan novel ya. Tapi ditulis dengan gaya novel. Benar, exactly. Ya. Dengan gaya novel. Tapi sebenarnya autobiografi gitu. Iya. Novel biografi sebenarnya, bukan? Novel. Iya, bisa dipanggil perempuan. Ini perempuan. Dan ini diadaptasi jadi film. Tapi film bukunya sendiri bukan dalam bahasa Sunda kan? Bukan, bahasa Indonesia. Keren kan? Tapi lu berasa, karena gini, karena biografi dalam bentuk cerita novel itu sebenarnya udah ada beberapa lah. Tapi lu berasa lebih menonjol baca novelnya atau kayak berasa baca biografi? Karena gue penasaran banget sih gara-gara cerita lo nih, Ivan. Kita tuh kayak ikutin dari Ibu Jais Darga masih kecil gitu ya, Bang Rane sama Mas Toto. Dia selebor gitu. Dia jadi art dealer, hunting lukisan, dan ketika dia udah punya anak dan berkeluarga gitu. Oke. Up and down-nya yang aduh keren banget deh ini. Oke. Kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya Jais Darga Namaku tuh nggak kita kasih cuplikannya dikit gitu. Ada. Oh boleh, karena ini kan untuk ngasih tes seperti apa sih sebuah buku biografi yang ditulis dengan gaya novel gitu kan ya. Oke, ini Ibu Jais Darganya waktu masih kecil kali ya. Di halaman 71 tertulisnya begini. Kang Gani mengajakku berjalan mengendap-endap ke samping rumah, berdiri di bawah jendela. Kang Gani mengatur siasat. Kami harus masuk lewat jendela kamar, langsung pergi ke kamar mandi sebelum dilihat ibu. Sebenarnya itu cara yang konyol, karena jendela itu menuju kamar ibu. Tapi aku menurut saja, sebab pasti akan menegangkan ketimbang cara yang tadi kupikirkan. Sok, Jais naik duluan. Nanti kalau tidak ada siapa-siapa, bilang aman ya. Ia membantuku naik mencapai jendela, dan begitu sampai di kamar, aku malah langsung berhadapan dengan ibu.
Aku tak berkutik. Ibu langsung menyuruhku diam. Karena menyangka semuanya baik-baik saja, Kang Gani menyusul naik memanjat jendela. Ibu langsung menangkapnya. Itu yang bagian pertama. Terus bagian kedua di halaman 110-111. Bapak mendengar dengan sabar semua ceritaku. Seperti kecil dulu, hanya pada Bapak kuceritakan kejadian-kejadian rahasia yang kualami. Mendengar semua ceritaku, Bapak hanya tersenyum-senyum. Kukatakan juga kepada Bapak, besar kelak aku ingin menjadi dokter yang kaya agar bisa keliling dunia dan merawat Bapak. Lagi-lagi Bapak tersenyum. Sambil menahan sesak napasnya, Bapak berkata dengan suara pelan, lain ngan ukur ngaji harta, tapi jais oge kudu ngaji harti. Di footnote-nya ditulis, bukan hanya mengaji harta, tapi jais juga harus mengaji makna dalam tanda kurung hidup. Dengan bersusah payah, Bapak terus berbicara. Bapak seakan sedang mengangkut dan memasukkan banyak barang ke dalam perahu yang akan kupakai berlayar. Barang-barang itu adalah bekalku nanti di perjalanan. Sebagai anak belasan tahun, belum semua barang yang dimasukkan Bapak ke dalam perahu itu aku pahami gunanya. Kelak di tengah laut, saat aku berlayar, semua yang dikatakan Bapak ternyata bisa kupahami. Kemudian, kenyataan Bapak yang sudah sakit-sakitan setelah perceraiannya dengan ibu melengkapi semua yang menghilang di rumah kami di Ciraten. Suatu hari, aku baru saja membersihkan tempolong ludah Bapak. Di halaman depan, dalam mobil, aku melihat Cerubi dengan seorang kerabat. Aku mendekat. Rupanya di dalam mobil itu mereka sedang mengisap ganja. Aku berteriak memanggil kakakku dengan perasaan marah. Begitu ia keluar, aku menamparnya. Aku cepat pergi, marah dan bingung. Mau mengapa kakakku sampai hati melakukannya di halaman rumah, padahal Bapak sedang terbaring sakit di dalam kamar. Dengan sedih, aku jadi ingat rotan kecil Bapak dan stagen ibu yang dulu sangat kami takuti. Entah di mana sekarang kedua benda itu. Yang jelas, kedua pemiliknya sudah berpisah dan kami sudah bukan kanak lagi. Demikian. Wow. Gue jadi penasaran nih. Jadi sebenarnya Jais Darga ini siapa sih, Ven? Bisa lu ceritain nggak sedikit? Karena lu tadi kan bilang dia itu apa? Dealer apa? Seni rupa. Art dealer. Internasional. Perempuan Indonesia pertama. Lu ceritain sekilas dong. Jadi kita tahu nih ini biografi siapa, apa yang menarik dari orang ini gitu loh. Aku baca blurb-nya aja gitu ya. Dengan latar belakang kehidupan keluarga Menak Sunda, dunia anak muda kota Bandung 1970-an, hingga bisnis seni rupa di Paris, London, Amsterdam, New York, Singapura, dan Hong Kong, buku ini mengisahkan perjalanan hidup seorang perempuan Indonesia dengan seluruh ambisinya. Ambisi yang membuat Jais terus mengembara ke banyak negeri jauh, sehingga ia tidak bisa lagi membedakan apakah ia sedang pergi atau pulang. Oke. Recommended by Steven Sitongan ini. Harus dicari bukunya ini. Recommended. Harus dibaca itu, harus dibaca. Ini pertama kali terbitnya Bang Rane di 2018. Tapi ketika filmnya menang di Berlin, terus terakhir juga masuk di nominasi film Tempo, di 2022 diluncurkan kembali. Oke. Lu udah nonton filmnya, Van? Udah. Screeningnya di Ubud. Oh, bagus ya. Iya, bagus. Subtle dan slow burn gitu. Ada juga di OTT kok. Silakan teman-teman. Di Prime Video. Iya. Prime Video di Singapura nggak ada ya? Ada kayaknya. Cuman gue nggak ada kayaknya. Kirain nggak boleh masuk. Tapi menarik karena gue pribadi penggemar buku biografi ya. Makanya kalau sampai ada buku biografi yang ditulis dengan gaya yang seperti novel ini tentu menarik gitu loh. Pengen banget gue. Makanya nanti gue coba cari gitu. Iya. Terus apalagi nih? 2022 sepertinya buku ini doang sih, Bang Rane. Jadi sepanjang 2022 lu cuma baca buku itu doang? Ada yang sekitar 20-an, tapi ya ini yang paling berkesan. Nah, kalau 2023 ada buku yang lu incar nggak? 2023 itu mungkin melanjutkan novelnya Pak Asadi Siregar, Menolak Ayah. Oh, Menolak Ayah. Itu menarik loh, itu Menolak Ayah itu. Pengen juga gue punya tuh. Iya, katanya kalau mau jadi orang Batak tuh belajarnya lewat buku itu tuh. Ikut. Oh gitu ya? Pas. Baiklah.
Oke. Kalau Toto dan dunia perbukuannya gimana, Tok? Lu masih sempat baca? Lu masih sempat baca? Pertanyaan gue paling penting gini, lu masih sempat baca buku nggak sih? Lu sibuknya luar biasa soalnya. Kalau gue justru baca buku masih sempat, tapi justru kalau gue lihat ya kebanyakan buku-buku gue sekarang judul buku-buku yang udah diadaptasi atau udah diterbitin sama Penguin. Lu bener-bener dah, aneh-aneh banget dah. Karena itu adalah buku kecil yang bisa gue bawa kemana-mana. Karena lu banyak traveling. Dan selain ebook gitu kan. Jadi awalnya gue baca dari macam-macam ya. Ada dari Gramedia Digital. Halo Gramedia. Masih 2023 lu masih begitu ya? Masih kadang-kadang purchase saya gagal, nggak tahu kenapa. Halo Gramedia gitu. Terus apa lagi? Terus kadang-kadang dari Scrap, kadang-kadang dari Kindle gitu kan. Tapi Kindle-nya Kindle apps ya, karena gue gak punya Kindle. Kayak Rane kan mampu beli Kindle device-nya, gue enggak. Gue jadi pakai apps-nya doang. Tapi serius, lu mau beli Kindle gue gak? Tahu, Kindle yang bekas lu kan. Terus. Ya apa-apa kan kalau bekas orang kan mahal kan. Lu Michael Jackson dulu bekas jual apa jadi mahal. Gue takut lu jual, ini kan bekas Rane, mahal. Gue gak mau dah. Kan yang baru aja. Oke, terus. Jadi gitu. Nah itu mata gue sakit ternyata baca-baca kayak begitu kan, kecil kan di HP gitu kan. Akhirnya gue baca buku-buku yang udah diterbitin sama Penguin. Kebetulan kalau diterbitin sama Penguin itu biasanya udah bestseller di edisi hardcovernya atau di edisi penerbit aslinya gitu. Bukan penerbit asli ya, dua-duanya penerbit asli, penerbit awalnya gitu kan. Gitu. Ternyata ya udah akhirnya gue baca buku-buku terbitan Penguin dan hasilnya tetap mata gue sakit karena Penguin itu bukunya yang kecil-kecil, dulunya kecil-kecil, tapi palingnya bisa gue bawa kemana-mana gitu. Jadi kebanyakan gue gara-gara belakangan ini suka traveling gitu ya, jadi bacanya buku-buku kayak gitu. Ya kalau gue sih tertarik sebenarnya sama buku-buku Penguin itu karena kecil, ringkes dan sebetulnya produksinya jauh lebih murah loh. Betul. Jadi kebayang nggak sih buku-buku bagus kalau bisa dicetak dengan gaya itu di Indonesia akan lebih murah lagi dan lebih terjangkau. Dan ya gue nggak tahu ya kalau di luar kan bisa ya, misalnya awal penerbitnya tuh siapa gitu, kemudian Penguin tuh adopt gitu ya, jadi satu pengarang tuh bisa diterbitin 2 penerbit aja gitu ya. Maksudnya ya mungkin Penguin agak lebih lambat kan biasanya setahun setelahnya, atau dan dia mungkin seleksi bukunya adalah buku-buku yang memang udah jadi bestseller kan, atau topik-topik yang kadang-kadang menurut gue menarik gitu untuk makanya dia jadi terbitin gitu. Tapi ya buku jadi lebih kecil dan ya lebih kecil gitu, tapi lebih ringkas, bisa dibawa kemana-mana gitu. Itu kebiasaan gue di tahun 2022 ini. Oke, buku apa aja dari Penguin yang lu baca? Waduh, macam-macam Pak, saya nggak baca bisa. Ada, gue salah satu yang lagi gue baca tuh ini nih, siapa bukunya Herman Ponser nih. Ini saat ini gue lagi bawa gitu. Herman Ponser pakai Z ya. Hermannya biasa, Ponser biasa. Burn, Misunderstood Science of Metabolism. Jadi gue tuh random topiknya. Pak. Ya Allah. Kemarin ngomongin fisika, bahasa, sekarang metabolisme. Tapi gara-gara lihat Penguin ya udah gue ambil aja gitu. Tapi ada satu sisi yang sebenarnya justru tidak menyembuhkan penyakit sumduku gue. Karena kadang-kadang kan gue beli buku gitu ya. Habis itu kan mungkin separuh gue baca. Begitu traveling berikutnya lupa gue bawa gitu, atau kayak gue terusin, nanti beli lagi deh topiknya. Ya Allah, jadi banyak buku yang udah lo beli. Iya, banyak. Jadi sudoku gue ya. Sekarang kok buku Penguin gue banyak, tapi gue seneng gitu karena ketika gue simpen gitu ya, lucu nih buku-buku Penguin nih gitu, kecil-kecil gitu kan, kayak buku-buku novel. Bahkan kalau dibandingin buku-buku novel luar negeri yang cetakannya masih gede-gede, itu kecil banget gitu. Jadi kalau gue pikir ini buku Penguin itu kan 1 jengkal doang, nggak sampai gitu ya. Kebanyakan ya. Walaupun dia ada Penguin yang ini lebih gede gitu. Apa namanya, 1 jengkal tangan gue gitu panjangnya, enak banget gitu bawa gitu aja. Oke. Nah, tapi gue tetap konsisten ya. Maksudnya gara-gara gue banyak baca buku, gue tetap tahun ini gue mendeklarasikan tidak ada buku favorit gue. Terus? Gitu. Tidak ada buku favorit gue. Dan refleksi tahun 2022 ini, tahun 2022 ini ya, maksudnya untuk tahun 2022, itu adalah achievement 2021. Ya, apa target yang dibikin tahun 2021 tidak terpenuhi.
yaitu rajin membuat summary buku. Dulu itu kan kalau edisi 2021 bikinlah summary gitu. Lah minimal nulis di Goodreads gitu, bikin review. Itu juga tidak terpenuhi tahun 2012. Sebab males. Lu bacanya aja udah butuh effort gitu kan. Maksudnya gini, baca buat kita mungkin tidak butuh effort dalam artian juga kebiasaan aja gitu kan. Tapi itu pun kan butuh waktu juga. Effortness buat kita tetap aja butuh waktu. Lah ini suruh nulis lagi gitu. Lah gimana jualan kaos kita kalau kita suruh nulis, belum review bukunya. Nah mendingan yang kan itu. Atau nanti kaos kita isinya review buku aja, catatan-catatan. Oh kacau. Itu lebih kacau lagi. Oh tapi mungkin juga. Iya karena mungkin harus di-draft dari duit. Jadi kalau dari jualan mungkin kita rajin menulis. Kacau gitu. Oke. Tapi itu maksudnya refleksi gue tahun 2002 ini, kok gue ngerasa bahwa gue sekarang gak begitu suka bawa buku yang agak gede-gede gitu. Tapi justru gue perhatiin kan, gue pernah ngobrol ya mungkin di grup kita gitu, gue sering buat teman-teman aja gitu. Buku Penguin itu lucu-lucu gitu. Jadi dia itu walaupun dibikin kecil, itu cuma dalam bentuk jajak kecil, kertasnya dibikin lebih edisi paperback gitu ya, Raden. Terus kertasnya juga kertas dalam tanda kutip buram gitu kan. Tapi dia tetap mempertahankan isi aslinya. Secara umum tuh aku jadi percaya gitu loh kalau buku fisik tuh nggak bakal mati gitu ya. Karena traveling pun kita tetap pegang buku ya, Mas Toto ya. Di tas gue selalu ada buku gitu. Tapi mungkin gini ya Ran ya, kalau di luar negeri gini ya, misalnya buku-buku gitu kan memang dia, lo tau lah buku-buku luar tuh kadang-kadang tebel-tebel kan, nggak ya. Jadi mungkin pasar Penguin tuh dalam tanda kutip ada gitu orang yang butuh bukan meringkaskan ya, cuman membuat dia menjadi lebih kecil, hurufnya dikecil-kecilin, tapi ya jumlah halamannya, jumlah isinya sama, nggak ada yang diringkas sama sekali gitu kan. Bahkan kadang-kadang lucunya adalah lu ada buku Penguin gitu ya, terus orang sini tuh kan kalau ngarang buku tuh banyak referensinya tuh panjang banget. Lu kan kadang seperempat tuh isinya cuma referensi doang. Biografinya dia gitu, daftar daftar pustakanya dia gitu. Dan itu sama Penguin tetap aja ditaruh, bukan dihilangin gitu gara-gara ringkas tuh kalau mau lihat aja diubah aja, enggak, dia tetap ada gitu. Dan mungkin gara-gara banyak buku-buku tebal gini makanya pasar bukunya ada. Nah kalau di Indonesia gue nggak tahu orang seberapa tebalkah mengarang buku sehingga perlu diterbitin edisi murahnya dalam tanda kutip, dikecilin. Kayaknya sih selama kalau ngarang bukunya masih di bawah 500 halaman gitu ya, kayaknya ya susah juga buat diringkasin gitu kali ya. Lah kalau kayak buku kura-kura berjanggut gitu gimana ya, Ivan ya? Kura-kura berjanggut apa? Novel epic. Tebel. Oke. Tebel. Ya mungkin malah bisa gitu dikecilin gitu kan. Tapi kalau bukunya sendiri udah tipis, masa lu mau tipisin lagi? Ya karena selain tebal tipis bukunya, kualitas kertas sebenarnya ada juga kalau di luar negeri ya buku-buku yang dibuat versi ringkasnya gitu. Gue nggak ngerti itu, gue nggak masuk akal aja. Maksud gue belum masuk ke pikiran gue bahwa ada karya orang yang dibuat versi ringkasnya untuk lebih membantu memahami gitu loh. Tapi lu pernah nemuin nggak sih kayak gini? Gue nggak pernah. Tapi gue pernah dengar sih. Jadi gue pernah dapat gitu. Jadi tapi ini bukan summary ya. Jadi ada kan kalau ada dua tuh, kalau buku tebel terus di summary. Tapi kalau summary cuma ada beberapa pages aja kan, cuma 6 halaman gitu kan biasanya kan. 6, 7, 10 halaman gitu kan untuk diringkas gitu kan. Jadi biasanya book summary atau apa kan gitu ada tuh. Apps juga udah banyak sekarang. Tapi kalau gue rasa lu yang maksudnya adalah sebenarnya buku lain ya. Jadi nggak cuma 6-10 halaman kan. Ini buku lain yang lumayan juga tebal ya, tapi nggak sampai setebal buku aslinya, benar nggak? Bisa. Kayak semacam penjelasan gitu kan. Sebenarnya kalau ringkasan, gue juga tahu ringkasan itu juga banyak gitu. Jadi cuma ngambil topik-topik pentingnya doang sama. Iya. Kayak model-model Blinkist gitu ya. Nah betul. Kalau itu ringkasan. Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, kayak undangan kawinan. Tapi gue nggak terlalu nyaman. Buat gue, ketika buku-buku itu diringkas malah sebenarnya menghilangkan tujuan atau keinginan asli atau target asli dari si penulisnya sih. Tapi ini nggak tahu ya. Mungkin ada yang memang harus diringkas-ringkas gitu kali. Kalau menurut gue itu proses seleksi aja sih. Kalau gue pribadi kalau ngomongin jadi book summary ya, gue tetap kadang-kadang gue tetap baca gitu. Tapi gue jadi kayaknya gue nggak bisa membedakan antara book summary sama book review.
sebenarnya kalau review memang ada reviewnya bagus apa enggaknya gitu kan ya, ada di kritiknya ya. Cuman kalau summary sekedar summary, tapi gue mau posisikan dua hal itu sama, yaitu untuk tahu isi buku tanpa gue harus baca keseluruhan. Jadi tahu isi buku, kalau bagus ya udah gue beli gitu. Jadi baca buku ini, jadi nggak jadi satu sumber utama mengambil pengetahuan dari buku itu, karena menurut gue apapun yang ditulis penulisnya rata-rata udah bagus gitu. Jadi nggak mungkin lu bisa disamperin, akhirnya lu bisa dapat maksud atau contoh semua gitu ya. Jangan dengan sebuah summary gitu. Kalau menurut aku ya lebih prefer beli buku yang biasanya aja gitu ya. Tapi tadi Steven balik lagi ke masalah buku yang Penguin sama yang maksudnya yang fisik bukunya dan tanda kutip disederhanakan gitu sama si Penguin ya. Tadi Steven mungkin pas tadi ini dia tanya harganya berapa sih Mas Toto kalau Penguin gitu. Nah kalau Penguin itu rata-rata mungkin harganya mungkin kalau dari Singapura mungkin 20-an dolar Singapura gitu ya, 20, 27. Penguin tuh kalau yang buku edisi yang paperback itu yang paling mahal kayak 30. Sementara buku aslinya mungkin gue tetap bilang buku pertamanya gitu ya, itu adalah sekitar mungkin ya tergantung bukunya ya, tapi mungkin di atas 50-an, 60-an kayak gitu. Apalagi kalau udah masih dalam edisi hardcover kan lebih mahal, kan sih Ran? Tetap mahal sih, sekitar 200 ribuan ya. Tapi maksudnya lebih murah daripada buku original awalnya gitu di penerbit, misalnya penerbit Harper's gitu ya, terus dibikin edisi Penguin, biasanya edisi Penguin jauh lebih murah gitu. Oke. Tetap mahal karena bagaimanapun Penguin tetap buku terbitan luar kan, mungkin kalau masuk ke Indonesia juga mungkin pasti kena pajak segala macam, jadi lebih mahal gitu. Oke. Halo teman-teman, ini Rane. Barusan tadi kita dengerin bagian pertama dari edisi perdana Kepo Buku untuk tahun 2023 ini. Masih ada pembahasan lanjutan karena gua belum cerita dong tentang buku-buku gua di 2022 dan 2023 yang akan gua baca nanti. Jadi kita akan lanjutkan di episode kedua nanti. Jangan lupa kita tunggu komentar-komentar dan juga ide-ide dari teman-teman semuanya tentang Kepo Buku, mau dibawa kemana, mau diapain, mau bahas buku apa, apapun itu. Pokoknya kita selalu senang untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa ngobrol dengan teman-teman semuanya supaya kami tahu bahwa apa yang kita ceritakan atau apa yang kami sampaikan di Kepo Buku ini ada manfaatnya, bukan cuma buat bahan obrolan 3 orang sontoloyo ini. Sontoloyo. Sorry bercanda, Fen. Waduh, melotot aja Steven sama Toto. Dan seperti biasa Instagram kita masih sama @kepobuku, bisa DM kita kalau ada pertanyaan atau komentar dan lain sebagainya. Untuk saat ini, mewakili Steven dan Toto, Rane Hafid pamit, kita ketemu di bagian kedua nanti.